Enggak ya Ibu Ya, Lela Ibu, Nurlela ini. kita mulai saja. Siap Bu Yaya. Ya, mangga, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna amma ba'du. Mengawali acara taklim Islah Wanita PUI di bulan Juli 2025 ini, supaya tidak boros waktu, mari kita sama-sama buka sebagai iftitah dari taklim ini dengan sama-sama membaca suratul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Teh Yayah. Mangga, disilahkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan as'taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.
Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran kasiran kepada Teh Yayah yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya pembacaan intisab yang akan dipimpin oleh Ibu Ndek. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa wa asyhadu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Allahu ghayatuna Allahu Allahu ghayatuna ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullaha ala sidqi nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal ikhlasi wal yaqini wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali wa talabi ridwallahi bil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. baina ibadihi ibadihi bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Bismillahi wala hawla wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih Bunde atas pembacaan intisabnya. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPP Wanita PUI kepada Ibu Hajah Herliani MA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai, Masya Allah, Alhamdulillah kita mengawali bulan mengawali kepengurusan ini ya, taklim islah. Insya Allah ini dengan jumlah berapa ini? 22 ya. Alhamdulillah ini ada pengurus, ada dari Banten ya, Insya Allah, dari Medan juga ada. Ahlan wa sahlan ya. Dan Ustadz Eka yang kita hormati, alhamdulillah, yang senantiasa setia bersama kita, sabar bersama kita. Beberapa melaporkan tidak bisa masuk ya, mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya. Ini mungkin atau nih Zoom-nya atau apanya, wallahu a'lam bishawab ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, taklim islah ini sebagai ikatan di antara kita ya, untuk memperkuat ruhiyah kita, karena bagaimanapun
amal tanpa ikatan ruh, tanpa yang kosong ya, gitu. Jadi kita isi kebutuhan ruh kita, kebutuhan akal kita, selain jasad kita ya, dengan bersama-sama mengikuti taklim islah. Dan boleh dikatakan taklim islah ini hukumnya wajib tanda kutip gitu ya. Saya berharap taklim islah ini akan berkembang nanti sebisanya bisa per klaster gitu ya. Misalkan untuk khusus per wilayah gitu ya. Kalau nggak bisa per PD ya per wilayah itu ngadain sendiri. Tapi itu bertahap ya Bu ya. Kita sementara ini bergabung dulu. Nah, idealnya sih taklim islah ini 1 minggu sekali ya Ustadz Eka ya. Tapi untuk ke arah sana kita bertahap ya. Ya, sekarang 1 kali dalam sebulan untuk semua untuk wanita PUI ini ya. Tapi ke depan terutama mungkin ini tugasnya kaderisasi ya, manage ya gimana caranya supaya kita bisa sekalian koordinasi juga dengan pengurus di wilayah misalkan. Nanti semakin semakin kecil lagi yang dilakukan per PD misalkan seperti itu. Ala kulli hal, alhamdulillah kita bersilaturahim di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan yang tidak bisa masuk ya, saat ya nanti bisa menyusul gitu ya. Baik, itu saja sebagai pengantar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Umum DPP Wanita PUI, Ibu Hajah Herliani sebagai sambutannya. Ibu-ibu sekalian, para mujahidah wanita PUI yang saya hormati, mari kita sama-sama simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita kepada Ustadz Eka. Kami silakan waktu sepenuhnya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alam al-Quran. Khalaqal insan alamul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiruna mal mahabbatu syi'aruna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallah. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum DPP Wanita PUI Ustadzah Herliani beserta sekretarisnya ya, sekjennya, dan seluruh jajaran pengurus DPP Wanita PUI dan seluruh para peserta Taklim Islah Wanita PUI rahimakumullah hafizakumullah. Hafizakumullah ya. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kepada Allahu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang menugaskan begitu banyak kenikmatan, baik lahir maupun batin. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah.
baik itu dengan lisan, dengan hati dan perasaan, juga termasuk dengan amal-amal kita yang untuk pembuktian sebagai orang yang mendapatkan nikmat yang luar biasa, kita bersyukur. Salam dan salam kita sampaikan kepada manusia pilihan, qudwah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, salaf saleh dan umat beliau hingga zaman. Para ustadzat wa akhwati fillah, kajian kita pada kesempatan berikut ini tentang tarbiyah dzatiyah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada pengurusan yang baru, mengawali pengurusan dengan tetap istiqomah menjalankan, yaitu tadi kata Ustaz Jahria, bahwa ini merupakan kewajiban ya sebagai pengurus dan anggota PUI, itu jelas di dalam juklak itu kewajiban. Jadi bisa mempertahankan karena wanita PUI pusat ya termasuk yang memang cukup istiqomah ya bersama dengan pemuda baru kemarin dimulai kembali ya masa kepengurusan Kang Palahuddin, dan juga DKI sudah ada follow up kemarin, sudah training intisab DPW PUI Jakarta sudah sekali ya. Saya tanyakan mau sebulan sekali mau 2 minggu sekali ya. Kalau asalnya sebetulnya pembinaan itu kalau untuk pemuda ya Hijar, Hima itu kan sepekan sekali. Kalau pengurus ya paling tidak sebulan sekali. Juga kemarin baru mulai pengurusan baru Hima PUI Jawa Barat ya. Itu sudah mulai ada pembinaan. Nah ini satu yang mengembirakan, mudah-mudahan di periode yang baru ya baik itu yang di PPPUI maupun wanita PUI terus berkembang ya. Karena modal dasar untuk bisa terus jalannya roda organisasi PUI ini harus ada kader, harus ada memang proses pengkaderan sehingga tidak lagi didominasi ya atau di banyak itu pengurusnya itu yang sepuh-sepuh gitu ya. Nah, saya berbahagia usaha sekarang ini banyak yang anak mudanya yang kemudian lahir dari juga Talib Islah pemuda PUI, rata pengurusan seperti itu. Baik Kang Azam ya, baik itu Kang Kana ya, Dr. Kana, Falahuddin, itu semua produk dari pemuda. Nah ini menjadi satu bukti bahwa PUI satu organisasi yang terus ya, memperbaiki, terus termasuk juga mudah-mudahan materi ini menjadi satu renungan. Tadi kenapa selalu saya bacakan ayat ya hampir tidak berubah, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. Ada kata kunci situ, wal tanzu nafsum maqamat dekat, mengapit, diapit oleh 2 kalimat takwa. Ini kan kekhususan daripada ayat ini. Mudah-mudahan bisa kita terus istiqomah. Kita lanjutkan pembahasan kita ya kepada materi tentang tarbiyah. Ada satu pertanyaan, apa sih tarbiyah dzatiyah itu gitu kan? Kalau secara ini tarbiyah ya tadi memiliki beberapa makna, yaitu pembinaan. Bahkan pernah kita bahas ya di masa kursan lalu tentang makna tarbiyah. Ya, ada arti ayah, ya, artinya pemeliharaan, ada tanmiyah, penuh kembangan, ada at-tauzih, pengarahan, ada tadaruj, bertahap. Ya. Nah dari sini saja sudah terlihat bahwa kata tarbiyah itu tidak bisa diwakili dengan bahasa Indonesia, seperti berkah sama. Jadi kalau orang-orang Arab sudah bilang tarbiyah, ngerti maksudnya. Ya, seperti berkah apa? Paling yang mendekati artinya berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Nah tarbiyah itu kata roba ya rubu, ada juga ya robba ya rubu, ada roba yarbu. Ya, jadi masing-masing itu dibahas dalam kajian itu. Nah mudah-mudahan kalaupun dzatiyah ini adalah pribadi atau diri, bisa juga katakanlah pembinaan diri. Ya. Nah bisa diartikan di sini kalau kita lihat di apa sih arti tarbiyah dzatiyah? Tarbiyah dzatiyah adalah sarana tarbiyah, sarana pembinaan yang diberikan
orang muslim atau muslimah kepada dirinya sendiri. Nah, ini kuncinya. Untuk membentuk kepribadian Islam yang sempurna di seluruh sisi kehidupannya. Baik iman, akhlak, ilmiah, sosial, dan sebagainya. Dengan kata lain, tarbiyah zatiyah adalah tarbiyah seseorang terhadap dirinya dengan dirinya sendiri tadi. Wal tanzun nafsu maqulat. Setiap diri ini memperhatikan apa yang dia perbuat untuk masa hari esok. Dalam pengertian ini, tarbiyah zatiyah secara setara dengan tarbiyah jamaiyah. Dengan mengikuti forum-forum tarbiyah, forum-forum pembinaan, secara otomatis diri seorang akan tertarbiyah. Nah, dengan ikut talim Islam, secara langsung, kan kalau jamaiyah ya, kalau seperti talim Islam itu karena melibatkan beberapa orang, termasuk juga melibatkan muslih atau murabbi gitu kan. Tapi ketika kita ikut forum-forum tarbiyah secara jamaiyah, otomatis juga ada tarbiyah zatiyah. Karena apa? Makanya berbeda-beda masing-masing penangkapannya ketika sampai materi. Nah, makanya saya insya Allah dengan beberapa rekan-rekan di bidang rekrutmen dan pembinaan anggota, periode yang sekarang ya namanya, seperti itu, menyampaikan bahwa prosesi ini harus betul-betul dilakukan secara sistematis, ya, berkelanjutan. Harus ada follow up, tidak hanya sekali dua kali ikut gitu, akan sulit. Nah, mengapa tadi sepekan sekali kalau kata Teh Lia tadi ya, idealnya gitu ya? Karena akan mendapatkan materi full secara sekitar 52-an kalau setahun itu. 52 pekan. Minimal 50 materi atau 45 materi udah cukup bagus. Tapi kalau sebulan sekali paling hanya 12 materi. Ya, kalau bahasa orang bawah tenyeret gitu ya. Nyeret apa ya? Tidak punya pengaruh. Menyengat. Punten orang Sunda lupa. Nyeret menyengat. Nah, ini insya Allah ya kami juga sedang pola-pola yang lebih. Bahkan mungkin nanti saya ingin nih dari punten ya Teh Lia ya, Ketua Umum. Bisa juga kemarin kan ikut ya muzakarah muslih ya. Nah, saya harapkan kalau saya diminta oleh Ustaz Azhar Haris, ya, japri saya, antum harus mencetak 20 orang muslih yang handal seperti antum gitu. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa, saya bilang. Nah, saya ingat di wanita juga ada itu Teh Lia ya. Kita bagaimana sekitar berapa mungkin yang disiapkan siap jadi muslih itu khusus nanti. Kalaupun mungkin sebenarnya bisa gabung dulu saya di PP, tapi kalau ingin misalnya dalam 1 bulan, 3 bulan sekali itu ada talaki materi misalnya 4 materi gitu kan. Untuk disampaikan mungkin membina baik itu di lingkup kepengurusan DPP atau PP atau juga termasuk juga nanti wilayah, pembinaan wilayah. Nanti wilayah membina lagi tingkat daerah, idealnya gitu ya. Tadi walaupun ini perlu waktu. Tasbihnya Al-Fakir ya karena sudah komitmen sejak awal dengan KMS kita ya. Dengan beberapa KMS saya siap bantu, saya bilang. Semasi kemampuan saya tentunya seperti itu. Di pemuda juga saya siapkan beberapa orang yang akan mengisi ya, yaitu pemuda di wilayah. Nah, mudah-mudahan ini ada roadmap dari DPP ya bidang rekrutmen dan anggota yang dikepalai oleh Dr. Royani ya, yang 4 orang saya bilang ini the dream team nih ya, ada Mang Tata ya, ada Dr. Nandar, ada Imron Rosyadi. Nah, ini kita intensif sering berbicara ya, sudah hampir pekan setiap pekan ketemu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ada desain yang menggambar bagaimana, masuk juga nanti otonom ya. Alhamdulillah untuk tanggal 3 itu ada juga Talim Islah Sophia Cahaya Bangsa ya. Masih online katanya. Karena mungkin berjauhan. Tapi sekali-kali seperti teladannya yaitu PUI ya dalam 3 bulan ya kalau sebulan sekali itu ketemu offline sebaiknya. Supaya ada mungkin keluhan-keluhan atau mungkin apa seperti itu. Wallahualam segala usulan saja seperti itu. Lanjut. Apa sih urgensi tarbiyah zatiyah? Nah, ini menarik ya, kalau kita mau lebih jujur. Karena apa? Menjaga diri sendiri didahulukan daripada menjaga orang. Nah, itu ada penjelasannya. Yang kedua, siapa lagi yang mentarbiyah diri selain diri kita sendiri? Yaumul hisab yang pasti terjadi kelak bersifat individual, nggak mungkin rombongan. Makanya Imam As-Albasi mengatakan, carilah sahabat sejati yang nanti ketika mungkin, na'udzubillah, kita ada yang masuk di neraka.
nanti orang-orang saudara kita yang di surga itu mencari sahabatnya. Ini dulu pernah sama-sama talim Islam di wanita PUI. Ya, ibu juga nih mungkin ya, saya bilang kepada beberapa yang saya bina itu, cari saya kalau saya nauzubillah ada di neraka. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu rahasia Allah semua. Makanya bersifat individual. Lebih mampu menciptakan perubahan. Ya, saya utamakan misalnya seperti benang kusut umat ini gitu. Gimana caranya untuk bisa keluar dari benang kusut ini? Kalau main sama-sama ego, maka akan makin ikatannya ya kusutnya makin jadi gitu, makin terkunci. Sama kalau kita sedang di perapatan jalan mobil tiba-tiba semuanya maju, akhirnya terkunci itu. Apa solusinya? Nah, masing-masing mobil mengalah kan untuk mundur supaya nggak kekunci. Atau kalau benang tadi seperti benang yang tadi mengurai dirinya sendiri sehingga dia tidak saling kekeh. Gitu. Nah itu diantaranya. Kemudian tarbiyah jatiyah sarana yang dapat membuat istiqamah. Betul. Merupakan dakwah yang efektif. Keistimewaan tarbiyah jatiyah membentuk pribadi yang berkarakter. Nah, jelas ini. Makanya materi ini pun punya muasafat yang diharapkan atau indikator capaiannya adalah agar kita mau belajar, mau introspeksi diri. Jangan saya mengandalkan ketika pertemuan saja jamaiyah saja. Gitu. Dan seorang muslihah ya, atau muslih, murabbi, nggak mungkin berkembang kalau nggak pernah tarbiyah zatiyah. Makanya banyak orang yang belajar otodidak lebih pandai sepertinya. Karena dia kuat tarbiyah zatiyahnya. Nah sedikit, apa dalilnya menjaga diri sendiri didahulukan daripada orang lain. Ini dalilnya ada. Ya manu ku angpusakum. Nah, di situ kuncinya tuh. Wahai orang beriman, pelihara dirimu. Ku angpusakum. Ya, itu bentuknya ku angpusakum itu bentuk jamak dari amanu. Jadi seorang beriman itu ya diperintahkan oleh Allah, ini perintah ini. Ini termasuk fil amr ini kan. Kalau ada perintah itu berarti ini kalimat disebut dengan kalimat ada khobariyah, ada insya'iyah. Yang cirinya insya itu ada 5 ya. 1 ada perintah, ada larangan, istifham ada pertanyaan, ada panggilan, bahkan ada tamanni, angan-angan. Biasanya Allah mengatakan laita, ya laitani kuntu turaba. Ahli barzah ingin kembali ke dunia. Nah, baru setelah itu apa? Wa ahlikum naro. Maka kenapa 8 perbaikan Islahul Samaniyah, Islah Samaniyah disebutkan dengan ada Islahul Aqidah, Islahul Ibadah, Islahul Tarbiyah. Kenapa? Baru setelah itu ada ayat nanti. Itu berkaitan dengan pribadi, tauhidnya, ibadahnya, tarbiyahnya, jatiyah kan di situ. Nah, baru setelah itu ailah, keluarga. Nah, silakan dibaca terus. Ini saya sampai situ aja karena waktu ya. Ayatnya lanjutannya silakan ditadaburi ilal ayat ya. Yang kedua, guys, siapa lagi yang mentarbiyah diri selain diri kita? Nah, dalilnya yang tadi saya baca setiap awal. Maka kenapa ini? Saya baca terus sebagai pengingat kepada al-faqih diri pribadi. Wah, saya itu masih belum berbuat apa-apa untuk umat ini. Masih banyak kesalahan, dosa, kehilapan. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qadamat lighat. Kata Allah. Ya. Wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kembali Allah ini panggilan nih, insya'iyah, kalimat insya'iyah. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil tuh orang beriman. Siapa yang manggil mutakamilnya adalah Allah. Ya. Nah, Aduh, pencet.
Afwan belum semua masuk ya? Iya, belum. Ya, tunggu dulu sebentar ya biar yang lain masuk dulu. Iya. Kita lanjut ya. Mohon izin nih pada MC. Lanjut, Ustaz. Ya. Jadi dari ayat ini Al-Hasyr 18 itu mencerminkan bagaimana kita selalu evaluasi diri kita. Terutama tentang tarbiyah kita. Nanti ada lanjutan dari bagaimana tarbiyah selanjutnya gitu ya. Nanti kita akan ada materi sambungan. Mungkin di awal sampai 2-3 pertemuan saya akan konsen kepada pembahasan tentang tarbiyah. Sejak dari yang bulan lalu ya, di akhir kemarin. Yaumul hisab yang pasti terjadi kelak bersifat individual. Apa dalilnya? Di Maryam 95. Wa quluhum atihi, katakan sini. Yaumul qiyamah fardan. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Yaumul mahsyar. Enggak berkelompok. Ini makanya perhatian kita pentingnya tarbiyah zatiyah. Lanjut, urgensinya lebih mampu menciptakan perubahan. Nah, saya ambil di tengah ayat aja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perhatikan lihat ayat ini. Innallaha la yughayyiru. Yughayyiru di sini berarti Allah sebagai fa'il. Pelakunya. Punya Allah tidak akan merubah ma biqaumin. Ya, kondisi suatu kaum hatta. Nah, yughayyiru. Nah, berarti di situ yughayyiru itu kembali kepada kaum ma bi anfusihim. Kecuali dengan dirinya sendiri. Ya, jadi yang mampu menciptakan perubahan adalah dirinya sendiri. Bagaimana hebatnya seorang guru, seorang ulama, seorang muslihah ketika tidak mau berubah pribadinya akan sulit. Memang peran seorang muslihah harus mampu yang dibinanya itu, yang ditarbiyahnya itu mampu merubah dirinya sendiri. Makanya saya katakan, apa beda orang salihun dengan muslihun? Apa bedanya? Kalau salihun dari wazan yang sulasi mujarad, solaha yasluhu salihun. Ya, orang-orang saleh, orang saleh. Muslihun katanya sama. Aslaha yuslihu muslihun. Kalau saleh, dia saleh untuk dirinya sendiri. Ya, makanya di sini tadi ya ada ungkapan mabi ampusihim. Tapi seorang muslim tidak hanya pandai secara tarbiyah zatiyah, tapi mampu mensolehkan orang lain. Kalau soleh itu adalah soleh secara individual. Tapi kalau muslih secara sosial. Dan ditangkap ya. Berikutnya urgensinya tarbiyah zatiyah secara sarana yang dapat membuat istiqomah. Nah, lihat di ungkapan Allah di sini. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian di istiqomah. Nah, di sini ada summa. Apa beda summa dengan fa? Sama-sama huruf atop. Ya, kalau wa akan berbeda pengertian. Kalau fa
fa dengan summa itu hampir sama. Kalau fa idza faragta fansab itu langsung nggak ada jeda. Tapi kalau summa ya, dalam hadis tentang tentang saum Syawal, masuk Ramadan, summa asba'ahu. Tuh pakai summa, arti jeda. Makanya seorang ustadz, seorang ulama menafsirkannya yang paling afdal saum Syawal itu dari tanggal 2 sampai 7 Syawal, itu yang afdal. Tapi juga ada karena summa ada jeda boleh di tanggal setelah itu gitu. Bahkan tidak berurutan. Ini kan penafsiran ulama ya Allah a'lam. Kalau saya bukan ulama, bukan ustadz juga sebetulnya. Makanya langsung di sini Allah menyatakan tatanazzalu alaihimul malaika. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan ala takhafu, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, janganlah kamu merasa sedih atau bersedih hati. Tambah lagi karena wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada. Artinya bahwa orang istiqomah itu memiliki sifat yang pertama tidak merasa takut, syuja'ah, berani. Yang kedua, ala takhafu, jangan bersedih, jangan khawatir. Ini disebut juga adalah bahwa orang ini orang yang memiliki ketenangan. Wa basyiru bil jannati. Nah, bergembiralah dengan itu artinya tafaul, artinya optimis. Nah, jadi ciri yang istiqomah itu berani, tenang, itminan, dan dia biasanya juga adalah optimis, tafaul ya. Bukan tafaul, tafaul ya. Progresi berikutnya merupakan dakwah yang efektif. Wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Dan hendaklah di antara kamu, nah itu minkum di situ. Berarti nggak banyak tuh minkum, sebagian dari kamu. Berarti orang-orang yang mampu ya menjaga tarbiyah zatiyahnya, dia akan mampu untuk mendakwahi orang lain. Ya du'una al khair, karena dia sudah baik, sudah berhasil memperbaiki dirinya, maka dia harus mendakwahkan kebaikan pada orang lain. Termasuk wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ujungnya wa ulaika muflihun, orang yang sukses, orang yang beruntung dunia wal akhirah. Nah, kemarin saya diskusi dengan beberapa ulama ya dari 4 pesantren. Waktu itu kita bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar atau tentang yad'una ila khair. Itu nggak cukup. Ada orang kebaikan nggak cukup. Harus ada rangka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, menariknya seorang ulama, beliau dari pesantren DKM ya, Ustaz Abdul Hasib ya. Beliau menyampaikan ketika membahas tentang masalah ini, menambahkan apa yang kita bahas. Ya. Jadi bagaimana kita untuk bisa mencegah kemungkaran, ya'muru wa ya'muru bil ma'ruf, ini artinya memperluas amar ma'ruf. Ya, sehingga akan mempersempit kemungkaran. Kalau kata beliau seperti total football, ya serangan Belanda, pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Kalau hanya amar yang hanya mungkar, emang sering bicara risiko. Tapi kalau orang udah banyak, ya, apakah amar ma'ruf yang kita lakukan? Contoh, misalnya, pesantren yang kami bina ya di Bogor, itu sama seperti Gosir dengan Gontor. Dulunya tempat maksiat, perjudian, ya prostitusi, daerah orang begal di situ di Bogor ya. Sekarang apa? Ketika munculnya pesantren, memperluas amar ma'ruf, ya, maka sekarang masyarakat merasakan kenyamanan. Bahkan bukan hanya itu, dampak ekonominya, harga tanah jadi naik karena apa? Aman. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Lanjut, urgensinya keistimewaan tarbiyah zatiyah membentuk pribadi yang berkarakter. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman atau kader-kader PUI mampu memiliki karakter kita. Ya, dari 8 islah yang ada kan, menyiapkan akidahnya selamat, ya, ibadahnya benar, ya.
kemudian juga keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, ya akhlaknya juga baik, ya. Karena dia Islam adah itu kan, mereka adat Islam ada. Yang terakhir, yang ke-8 Islam itu menjadi khair ummah, umat terbaik tadi. Masya Allah. Yang ujung sama, ya. Kuntu khair umat ujiat linnas. Nah, sama tuh amar ma'ruf nahi juga perintahnya ya seperti itu. Allah. Kulu fisil mikafah wala tabi'uhu syaitan innahu lakum aduwwun. Jadi memberi apa? Kita mengharapkan kader-kader PUI setelah kita ikut Talib Islah. Jadi apa menjadi pribadi yang memiliki pemahaman tentang masuk Islam secara kafah, syamil, mutakamil, menyeluruh, sempurna. Diharapkan seperti itu. Inilah keistimewaan tarbiyah zatiyah. Muslim seperti itu. Ini ada yang bocor ya. Punten. Lanjut ya. Faktor penyebab seorang meninggalkan tarbiyah zatiyah. Jadi akibat adanya meninggalkan tarbiyah zatiyah, pertama minimnya ilmu. Kenapa? Dia hanya mengandalkan pertemuan talim saja, yang sebulan hanya 12 kali. Bisa diri. Punten siapa nih yang di betul? Mute dulu bisa oleh ya bisa di itu. bisa di mute. Lagi sholat kayaknya. Ya, otomatis akan sulit berkembang karena kita lihat sejarah pendidikan Rasulullah SAW ya, yang diawali bagaimana beliau dakwah fardiyah, pembinaan secara pribadi, baru setelah itu berkumpul ya di tempat di Darul Arqam. Nanti akan dibahas di di kader kita di Pemudi itu, di Sofia ya tanggal 3 itu. Ya, tentang bagaimana tarbiyah Rasulullah SAW itu menjawab tantangan zaman. Mintanya itu judulnya. Saya buat bagaimana hal-hal tarbiyahnya Rasulullah SAW. Ya, insya Allah ya. Tanggal 3 katanya pada Juhur ya. Kemudian tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Kenapa? Nggak utuh. Dia nggak bisa paham. Dia hanya tahu mungkin dari ya baik ada pembinaan. Makanya harus setelah kita pelajari materi ini harus rajin tentang akidah, tentang tauhid. Nah, kita nggak ngerti, tanyakan sama guru. Maka nggak boleh nggak belajar sendirian, harus ada yang membimbing gitu kan, seperti itu. Saya sarankan tidak hanya tauhid bisa, maka belajar tauhid dengan siapa, tentang fikih dengan siapa, silakan, nggak ada masalah. Ini adalah bakat tarbiyah zatiyah, membimbing, membina dirinya sendiri. Lengket dengan dunia, nah ini kata-kata lengket. Artinya dia betul-betul dekat dengan dunia itu karena dia udah dianggap nggak ada yang ngingati, tidak ada yang waltan nafsu maqabat lirat, nggak ada. Memiliki pemahaman yang salah tentang tarbiyah. Nah, sampai ada yang mengatakan kan tarbiyah itu bid'ah katanya. Saya bilang kalau saya ceritakan tikus sirahnya, dia akan mungkin berpikir panjang mengatakan bid'ah. Karena dari Arkom itu tarbiyah Rasulullah pertama kali, maka ada halaqah itu putaran. Bagaimana Khabbab bin Arat sebagai muslih atau sebagai murabi membimbing adiknya Abu Bakar Siddiq, Fatimah binti Khattab itu membahas surat Toha. Khabbab bin Arat itu kan sampai akhirnya sempat seperti itu ditampar itu kan. Tapi hari berikutnya setelah kejadian itu Rasulullah sahabat Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian minimnya basis tarbiyah ya semacam lingkungan tarbiyah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tarbiyah yang baik, ya dia hanya sekedar nuntut ilmu aja. Padahal kalau talib Islam bukan hanya itu. Saya diskusi dengan panjang dengan Dr. Bildo ya ketika di janjiannya di Pondok Cina, saya siun tuh ngobrol panjang baru. Saya bilang, Syekh, beda talib Islam dengan majelis ilmi. Makanya sebaiknya yang namanya talib Islam itu satu muslih. Kecuali kalau sekali-kali diganti dengan lain, jangan sampai kosong. Tapi kalau si ilmi, targetnya adalah sakofah Islamiyah. Silakan digebiarkan secara besar, berganti sumber boleh. Saat ini akidah, besok lagi tentang fikih muamalah, atau ibadah muamalah, kemudian tentang akhlak, tentang mungkin sesuatu tentang apalagi ekonomi, silahkan, nggak ada masalah. Mungkin Islam ya, nggak masalah. Tapi kalau talim Islam itu harus seorang
Karena dia memiliki kurikulum pembinaan dengan target-targetan yang sudah jelas di kurikulumnya PUI. Pada PUI seperti itu. Makanya kalau tadi banyak teman melakukan ya, seperti contoh saja dosen-dosen UHS ya, ketika setiap pekan tuh tiap Jumat pagi itu. Ya, belakangan udah agak ini ya karena nggak lanjutkan. Itu mengatakan bahwa saya baru ngerti itu, oh gini ya katanya, dan senang sudah berapa puluh materi itu. Sehingga banyak makin semangat, sehingga 30 orangan dosen itu. Merasakan dia, oh ini baru paham katanya. Karena buat tarbiyah, perbaikan dirinya sendiri kan, bukan hanya itu. Langkahnya seorang murabi. Pembina ya. Langkahnya seorang murabi atau muslim. Ini ya. Pembinanya maksudnya seperti itu. Langkah. Kenapa? Orang nggak mau lagi ngajar gitu. Padahal kan sebaiknya dia pernah ditarbiyah juga mentarbiyah. Itulah disebut dengan muslim. Sebab kalau nggak sampai sama dirinya aja nggak berkembang, ilmunya tidak berbuah. Gitu. Bahkan dalil sangat jelas kan, jauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya kalau nggak pernah oleh orang lain nggak bisa. Nah untuk bisa menjadi seorang muslihah, tentu harus pandai-pandai untuk memperkuat tarbiyah zatiyahnya. Ini kuncinya. Yang ketujuh, perasaan akan panjangnya angan-angan gitu. Ya, kayak gini, seandainya begini, seandainya begitu. Tapi nggak pernah nyampe, kenapa? Nggak mau membina dirinya untuk berubah. Ya, contoh, saya pengen begini, pengen begitu. Tapi antum, kalau antum nggak berubah, saya bilang nggak mungkin bisa. Karena yang kuncinya di diri sendiri perubahan itu tadi, benang kusut tadi kan, dia mengurai dirinya sendiri, memperbaiki diri sendiri baru bisa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan ya para ustadzat ya para ibu sekalian. Sarana tarbiyah zat apa saja sih sarananya? Nah, yang paling penting yang utama wa tantu nafsu muhasabah atau introspeksi diri kita. Mau merasakan kita nih bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak, makanya butuh belajar. Bahkan menurut saya makin ilmunya makin tinggi dia makin merasa bodoh. Ternyata ilmu itu sangat luas, ilmu Allah itu. Nah, kalau sudah menjadi itu, dia akan mau belajar. Ya, saya banyak belajar juga kembali setelah terasa di usia ketika masuk di usia 40 sampai 50 itu terasa. Maka saya ikut lagi di lembaga bahasa ilmu Al-Quran. Langsung saya tambah lagi udah 2 tahun setengah selesai. Saya belajar lagi tentang Al-Quran Arabiah. Jadi artinya bahasa Quran, bahasa Arab Qurani. Itu ternyata walaupun saya nggak banyak dapat menangkap banyak, tapi saya menemukan banyak tadabbur itu menyentuh. Karena ada satu dari tafsir yang kita dapatkan itu menyentuh kayak tadi ya. Ketika ya jana amanu itu pasti hitopnya bukan orang lain, kita. Ayat itu buat kita, buat orang lain. Kan saya penceramah. Jangan kamu, larangan misalnya. Berzina, Allah turun berzina. Itu bukan orang lain, buat kita larangan itu gitu. Sering kita lupa. Makanya kalau pakai ilmu jari itu satu orang nunjuk ya, sebenarnya ke kita semua ini ketiganya gitu. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian taubat. Nah, ini penting. PUI punya intisab. Setelah syahadatain ya, maka Allah ghayatuna. Yang apa tuh ghayah? Kalau kata Abu Fatah itu muntaha katanya. Udah mentok, nggak ada lagi ya, ujungnya belakangnya udah mentok di situ gitu. Nah, sebagai titik tolaknya islah babdauna, islahnya jadi dasar pengabdian kami. Nggak mungkin akan sampai ke tujuan bertemu dengan Allah atau pada Allah, Allah ghayatuna, kalau titik tolak bukan ikhlas karena Allah, nggak mungkin. Nah, itu pun setelah itu ada problem karena menuju Allah tuh di dunia yang fana ini penuh dengan ujian, cobaan, jabatan, kekayaan dan sebagainya. Ya. Yang akibatnya kita mungkin dari perjalanan lurus ini agak sedikit bergeser sekian derajat gitu ya. Tapi kalau dibiarkan, maka dia akan terus menjauhi jalan tracknya itu. Apa caranya? Tobat, istighfar, buat tobat. Mohon ampun pada Allah dan tobat itu artinya kembali on the track menuju Allah. Maka islah al-sabiluna. Islah sabiluna. Jalan perbaikan kami. Nah, tentunya ketika islah pribadi, ya tarbiyah zatiyah misalnya kan gitu. Tapi setelah itu kita wajib untuk mentarbiyah orang lain. Nah,
akan banyak, bukan dengan kekerasan, tapi dengan al-mahabbah, dengan penuh kecintaan. Bukan menghakimi. Nahnu du'at, walasna qudot. Kita da'i, bukan tukang vonis. Lanjut ya. Mencari ilmu dan memperluas wawasan sarananya. Ya, talim Islam, maksud ilmi, atau talim-talim yang silakan seperti itu. Jangan hanya mengandalkan talim Islam. Karena ini fondasi saja untuk adanya dia mau berubah secara pribadi. Maka ini penting sekali materi tentang tarbiyah jatiyah. Yang keempat, mengerjakan amalan-amalan iman. Apa maksudnya? Sholat, puasa, dan sebagainya. Atau tadi kan, iman itu kan 3 pengertian ya, yang paling populer. Iqrar bil lisan. Lisannya juga betul, ini bagian harus diikrarkan, iman itu lisan. Keyakinan la ilaha illallah itu harus diikrarkan. Makanya untuk masuk Islam perlu ada syahadatain diucapkan. Yang kedua, tasdik bil qalbi, ada tasdik, ada pembenaran di dalam, bersumpah dalam dirinya tentang kebenaran Allah SWT sebagai Rabbul Alamin. La ilaha illallah. La ma'bud bil haq illallah. Enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ketiga ini, iman itu harus 3 poin. Ikrar, tasdik bil qalbi, wal amalu bil arkan. Maka amal-amal iman. Dibuktikan keimanan kita itu dengan apa? Amal kita. Sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik. Nah, itu amalan iman. Tidak riya. Jadi dengan apa? Lillah kalimatillah. Kalimat thayyibah. Kemudian yang kelima, memperindah akhlak. Nah ini. Nanti ada tentang akhlak, ada materi khusus tuh. Ya, ada takholi pakai ho, ada tahalli. Takholi itu artinya membersihkan daripada kelakuan perbuatan yang buruk, yang berdosa ataupun kemaksiatan. Tahali menghiasi dengan amal-amal soleh, amal baik, jujur, adil, ya, juga dermawan, tidak bakhil, tidak pelit gitu kan. Yang keenam, melibatkan diri dalam kegiatan dakwah. Nah ini. Itu sarana jawabnya. Jadi untuk bisa mengontrol bagaimana tarbiyah itu terbukti atau tidaknya, tadi mentarbiyah orang lain, mendakwahkan orang lain, tidak cukup hanya untuk diri sendiri. Saya kan nggak punya kemampuan untuk bisa berceramah. Nggak usah, minimal ngobrol, diskusi. Nah, atau secara langsung menasihati secara halus melalui obrolan-obrolan ringan. Anak sekarang tuh sulit untuk didakwahkan. Kenapa? Punya dunia sendiri, apalagi kan alpha, grand strawberry katanya kan. Ya, kekuatannya tuh mendengar, bahkan menurut saya diskusi dengan pakar pendidikan tuh hanya sekitar 10 menitan. Makanya kalau kita banyak ngomong, dia nggak mau denger itu, bosan. Karena apa? Yang maunya instan gitu. Makanya dengan ada AI kan sekarang udah dimudahkan. Walaupun saya diskusi, ada seorang ustadz bilang 4 kali dia memasukkan ke Neng Meta ya, AI di WhatsApp, 4-4-nya ngaco. Karena mungkin yang belum ada yang memberikan masukan, kan gimana yang mengisi masukan? Saya sarankan Ustadz masukin aja, Ustadz, biar benar nanti orang nanya. Saya pun pernah mengisi satu istilah, kok jawabannya kemana-mana ini gitu, nggak fokus kepada jawabannya gitu. Kayak pengertian islah itu ada baik, ada islah itu apa sih? Ada di situ. Udah mulai ada perbaiki kayaknya itu. Nah, contoh saja ya. Yang ketujuh, mujahadah bersungguh-sungguh. Nah, ini poin penting. Karena apa? Itu sarana terbaik, mujahadah itu. Makanya ada ungkapan kalau seorang ulama saya ingat di Karawang, di Subang. Allahumma paksakeun. Itu mujahadah. Ya. Sebab kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Contoh saya udah usia, ya waktu saya ini masih nggak belajar nggak akan bisa. Gitu. Jadi akan mengerti betul bagaimana sungguhnya nikmatnya belajar. Yang insya Allah, kalau kata seorang ulama, menasihat saya, nggak akan pikun insya Allah. Saya pernah membina, ngisilah di pengajian para pensiunan. Yang jelas di atas 60 tahun, semua itu ada 80 tahun. Nah itu seorang ibu-ibu cerita. Ustaz, saya ajak suami saya tuh untuk ngaji. Kenapa Bu? Ya maklumlah mantan pejabat katanya. Post syndrome katanya. Sakit-sakitan di rumah gitu kan. Banyak pelamun, gini-gini, emosional. Katanya. Saya bilang makanya ikut ngaji Pak. Katanya gitu. Pas ikut ngaji, wah cerah. Karena ketemu dengan orang lain kan. Ajak ngobrol, saling tukar pikiran pengalaman. Kan banyak. Jadi saya pernah megang pengajian pensiunan. Ada juga presiden Telkom pernah di Bogor ya. Ternyata mereka merasakan tuh aki semua di atas saya ternyata usianya.
Ada orang yang berpensiun dengan saya lah, saya kan hampir 62 tahun gitu kan. Seneng dia tuh, ya. Nah itu. Nah 8 jangan lupa nih 8 istilahnya 8. Berdoa dengan tulus kepada Allah. Nah ini. Itu sarana tarbiyah zatiyah yang paling efektif, berdoa. Dengan berdoa kita akan berubah. Yakin, karena kita inginkan apa yang kita inginkan itu dikabulkan Allah. Lanjut ya. Di sini dalam satu hadis, innal imana, dikatakan, laqu fi jawfin ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha ta'ala ayu jaddidal iman fi qulubikum. Nah ini. Sesungguhnya keimanan itu bisa usang dalam hati salah seorang di antara kalian. Sebagaimana baju bisa usang. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar dia memperbaharui keimanannya. Ada tazidul iman. Itu juga salah satu doa yang terbaik agar iman kita tidak pernah usang. Berikutnya, yang terakhir, ya maaf agak panjang karena ini harus tuntas ya. Karena sebulan sekali ya, kalau dibagi 2 kan, ya agak ini. Terakhir, buah dari tarbiyah zatiyah. Pertama, mendapat ridha Allah. Tadi ayatnya sudah jelas. Ya, 2 perintah takwa, mengapit wal tandu nafsum maqamat. Kan untuk bisa mengetahui dirinya itu akan untuk hari esok itu pasti dengan tarbiyah zatiyah, nggak mungkin dia akan bisa. Setiap orang itu memperhatikan dirinya untuk hari esok, untuk baik hari esok yang baik, kalau tanpanya tarbiyah zatiyah. Yang kedua, kebahagiaan dan ketentram. Jelas orang yang mampu mentarbiyah dirinya jadi orang-orang yang bahagia dan tentram. Kenapa? Walaupun mungkin ekonominya berat ya, gak masalah yang berat, tapi karena dia mampu memperbaiki dirinya, selalu bertobat. Tadi kan ada berapa poinnya. Mengakui kesalahannya, itu akan tenang. Contoh, seorang yang punya salah kan ketika dia belum menyampaikan permohonan maaf kepada orang yang dia sakitinya, dia akan gelisah. Nggak senang. Tapi ketika dia mau, walaupun dia harus dimarahi, ya ini contoh saja nih, contoh ya. Dulu ada seorang binaan kita, mahasiswa IPB, ya. Bukan udah lulus waktu itu. Dipercaya untuk mendapatkan modal. Sehingga berjualanlah alat pertanian. Wah bagus, pertama bagus ya untuk bagi hasil dengan seorang Pak Haji. Nah, sesaat musibah dia ditipu mahasiswa ini. Ya. Kemudian dia bagaimana caranya dia menghilang ya. Dengan membawa mobil pick up dia yang asetnya dia dibawa ke Jawa, pulang ke rumah di Jawa. Akhirnya kita akan susul itu. Kenapa? Pak antum nggak tanggung jawab? Saya malu. Saya udah punya uang berarti menghadap pemilik modal. Akhirnya kita paksa. Tuh yang ada aja tuh kita jual aja tuh. Tapi nggak cukup ini, setengahnya nggak sampai. Udah, apa yang terjadi ngaku dulu gitu. Karena ada masalah baru nanti kalau sampai dia marah, sampai dia mau ke pengadilan gimana nanti? Akhirnya disadari oleh kita, pulang dia kembali ke Bogor. Didatangilah Pak Haji pemilik modal itu. Ya, setelah itu betul dimarahi habis-habisan. Karena nggak dianggap tidak bertanggung jawab kan. Tokonya tutup gitu kan. Akhirnya dengan memang dia menyesali kesalahannya, Pak Haji, mohon maaf saya ketipu. Kenapa nggak ngomong katanya. Kan kita udah sepakat kalau sampai terjadi sesuatu bicara langsung dengan saya katanya. Akhirnya ini ada uang Pak Haji, hasil penjualan mobil pick up, hasil keuntungan saya dulu. Ya silakan nanti sisanya saya coba ikhtiar katanya. Tiba-tiba dia tersenyum. Oh begitu katanya. Padahal belum sampai 5% tuh yang di modalnya. Baru untungnya kan modalnya juga nggak sampai. Udah nak katanya gini aja. Kalau saya tahu ketipu kenapa nggak ngomong? Ya, lemes dia. Udah aku anggap lunas aja kan. Kan bahagia tentang kalau masih terus saya diganggang hutang gitu kalau orang sudah bilang ya. Dihantui oleh hutangnya. Ini contoh yang tarbiyah zatiyah. Yang dicintai dan diterima Allah. Ya jelas orang yang selalu memperbaiki dirinya, introspeksi dirinya, itu sangat disukai oleh Allah. Ya, sering berkholwat dengan Allah terus ya, qiyamul lail, dia tahajud, dia saum sunnah untuk bertarbiyah dirinya sendiri gitu. Ternyata dicintai dan diterima Allah ya, betul ya. Berarti sukses fit dunia wal akhirah jelas. Karena ketika nanti adanya
di padang mahsyar, dia akan sampaikan aku sudah perbaiki diri. Dia tenang, kenapa? Dia sudah mengoreksi apa kesalahannya. Dia akan sukses di dunia maupun di akhirat. Terjaga dari keburukan, jelas dong, karena dia tarbiyah jatiyah, dia nggak mau berbuat kemaksiatan, karena hasil didikan pribadinya itu nggak benar katanya gitu. Karena dia introspeksi diri. Gitu. Bahkan jangan amal kalau Imam Syafi'i itu sebelum beramal kan biasanya kalau apalagi kalau dari manajemen ya, planning, activity, controlling, POAK ya. Jadi situ controlling. Nah, kontrolnya bukan sekedar amal kan. Kalau Imam Syafi'i tidak. Ketika saatnya dia kontak ini karena Allah atau bukan karena Allah. Makanya akan selamat dia. Keberkahan waktu. Nah, terjadinya ini juga akan apa? Waktunya nggak sia-sia. Dia nggak mau ada waktu kosong dia. Nah, sabar dalam segala kondisi. Nah, ini sabar. Karena dia dirinya udah terdidik. Siap berapapun juga saya sikap. Yang penting dia dekat dengan Allah. Biar orang lain pada benci sama dia, asal Allah tidak benci saya. Nah, terakhir jiwa merasa aman, tidak gelisah, ya. Tidak dihantui sesuatu. Ini tarbiyah, itulah buah daripada tarbiyah. Wallahu a'lam, mohon maaf agak panjang ya ini karena harus selesai. Sebenarnya ada beberapa kali pertemuan ini sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Mudah bisa tertangkap. Sekali mohon maaf bila ada kehilapan, ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Ustadz, tausiahnya luar biasa. Ibu-ibu semua, teman-teman pengurus PP Wanita PUI. Semoga dengan tausiah Ustadz tadi, kita semua memiliki jiwa yang tenang, optimis, senantiasa berdakwah, kemudian memiliki karakter yang baik, kemudian menjadi khairul ummah, menjadi muslimah-muslimah yang kafah, menjadi muslihah bagi para kader-kader kita. Dan saya yakin kita semua berharap dengan tarbiyah zatiyah ini menjadikan kita semua rajin muhasabah dengan tidak bosan-bosan mengikuti taklim islah. Bahkan Umi Ketum kita bilang wajib mengikuti taklim islah. Insya Allah ya teman-teman semua, mudah-mudahan. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Sebelum ditutup barangkali kita memohon kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustadz untuk memimpin doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ya kita tenangkan hati kita, ya konsentrasi hati kita, kemudian juga kita beristighfar. Dan membaca seluruh Fatihah, mudah-mudahan dengan surah Al-Fatihah yang kita baca ini, segala doa-doa kita dikabulkan. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah, nasta'in as-sirata al-mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم افتح لنا ابواب علمك، ابواب الرزق يا رب. تقبل من صلاتنا وركوعنا وصيامنا وطاعتنا. آمين يا الله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Dan sekali lagi sebelum ditutup saya mohon maaf hadir di sini Ibu Dr. Diden ya yang seharusnya dijadwalkan menjadi MC. Ini dadakan karena saya lihat dari waktu sudah 45 menit berlalu. Ibu Yaya sebagai hostnya mempersilahkan kepada saya untuk menghemat waktu barangkali ya ibu-ibu semua, mohon maaf.
bila banyak kekurangan karena ini dadakan dan saya jadi badal. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Ketum, Lia, kemudian Ibu Sekjen, Ibu Agustin, dan semua ibu-ibu pengurus yang hadir. Sami-sami, Bu. Mohon maaf Hatur lahir nuhun, batin. Ustaz. Maaf ya, kami pamit ya, punten, Enggak, mungkin hatur punten, nuhun. bila kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ada Ustaz. tambahan? Ada Iya. pengumuman atau apa Ibu Umilia? Iya. Sudah aja ditutup. Mangga. Nanti dipoto dulu ya sama Teh ya. Sudah Teh ya? Oke, siap. Bentar, dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, udah. Iya. Mohon doanya dari Hatur nuhun. Insya Allah tanggal 9 kita akan mengadakan pelantikan sekaligus Mukernas. Mohon doanya semoga lancar, semoga dimudahkan oleh Allah. Hatur nuhun kasadayana. Amin, amin ya Rob. Ya Rabbal alamin. Maka. Wilujeng, Umi istirahat sadayana ibu-ibu. Selamat beristirahat. Ya, kita Assalamualaikum. tutup dengan Sadayana, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Ya. anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Boleh lah. Sami-sami. Ya, sami-sami. Punten, mohon pamit. Enggak, mangga. Belum deh. Amit sadayana. Assalamualaikum. Foto ya. Salam. Jazakallah.